selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Sumi, juga selamat siang. Gimana nih kabarnya Pak Agus? Saya Ya. kabarnya walaupun banyak tenaga yang terkuras, saya masih punya tenaga untuk bekerja hari ini. Iya. Tetap bersemangat ya Pak Agus ya. Insya Allah Ya. masih punya tenaga. Ya. Bagaimana nih Pak situasi murid-muridnya? Situasi murid saya melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah banyak kegiatan yang kami lakukan dalam rangka menuju pencapaian mereka dalam rangka kompetensi bahasa Inggris dengan baik. Oh ya Pak Agus, begini ya, karena saya diberi tugas untuk supervisi. Jadi supervisi itu bukan dalam rangka penilaian, karena di sini kita hanya untuk pengembangan dari guru. Nah, saya di sini sebagai supervisor akan melakukan pencatatan juga beberapa pertanyaan ya Pak Agus ya. Monggo Bu. Ya. Siap. Begini Pak, sesuai dengan situasi yang kemarin kita akan melaksanakan supervisi ini. Bagaimana langkah Pak Agus yang mau disupervisi? Iya Bu, ya pertama saya mohon izin kepada Bu Suli untuk menjelaskan langkah-langkah saya dalam rangka menuju supervisi nanti, bahwa saya itu dalam rangka persiapan menuju supervisi saya itu pertama pasti saya itu menyusun rencana perangkat pembelajaran saya. Ya. Di situ saya berusaha sekomplit mungkin memberikan menyajikan poin-poin penting yang dibutuhkan dalam rangka supervisi ini, seperti itu. Kemudian bagaimana tujuan pembelajarannya Pak Agus? Ya, ini tujuan pembelajaran terkait bahwa pelajaran saya kan pelajaran bahasa Bu ya. Ya, di sini tujuan pembelajaran saya yang saya tuangkan secara real itu adalah ya melalui kajian berbagai sumber. Dengan berbagai sumber, karena saya berusaha untuk memberikan ruang yang luas pada siswa ya, bahwa dari kajian berbagai sumber itu para peserta didik itu akan mampu menganalisis, kemudian menyusun teks eksplanasi secara benar ya, dengan mengedepankan sikap-sikap profil salah satu ya dari profil pelajar Pancasila itu dengan baik. Terus bagaimana persiapannya Pak Agus untuk melaksanakan pembelajaran nanti? Ya, dalam rangka pelaksanaan pembelajaran saya terus terang saja satu tadi menyusun perangkat pembelajaran sebaik mungkin. Yang kedua, saya adalah menyusun instrumen-instrumen pembelajaran saya Bu, baik dari penyediaan materi secara digital, kemudian saya menyediakan terus terang saja ya selain materi digital ya mungkin instrumen-instrumen penilaian untuk siswa saya, seperti itu. Insya Allah lengkap sampai ke tataran remedial. Program remedialnya dan pengayaannya. Oke Pak Agus. Bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajarannya Pak Agus nanti? Area pengembangan saya ya, berhubung bahasa itu adalah mencakup 4 kompetensi, yaitu ya dalam kegiatan belajar bersama saya itu siswa saya ajak mempunyai pengalaman dalam kompetensi listening, mendengarkan, yang kemudian kompetensi membaca dari sajian berbagai macam sumber, yang kemudian para siswa mampu berbicara ya karena melaksanakan dialog dari berbagai macam nanti model kunjungan antar siswa itu. Kemudian yang terakhir adalah membuat susunan atau menyusun teks eksplanasi sebagai bentuk kompetensi menulisnya. Jadi lingkup dari 4 kompetensi bahasa manusia itu saya upayakan dalam kegiatan proses pembelajaran nanti itu bisa tergapai semua itu. Lalu bagaimana Pak Agus menyusun strategi pembelajarannya? Dalam rangka penyusunan strategi pembelajarannya, kita kan sebagai guru terus terang saja kan dalam artian di sini dalam rangka pemenuhan kebutuhan murid. Ya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan murid itu
yaitu saya melakukan berbagai macam model diferensiasi Bu. Satu, dari kontennya saya memberikan berbagai macam sumber yang bisa, dari info internet, dari YouTube, kemudian bahkan dari buku teks itu saya sajikan kepada para siswa itu, para siswa itu terkait dari diferensiasi konten. Kemudian dari diferensiasi proses, siswa itu mereka proses dalam penyusunan itu mereka berkolaborasi, saya kasih kebebasan pada mereka, langkahnya mau seperti apa, sebagai wujud mereka itu bisa. Kemudian saya juga melaksanakan diferensiasi produk terkait dengan produk hasil mereka dari hasil pembelajaran itu, nanti mungkin bisa saya jadikan sebagai bentuk penugasan wujud keterampilan mereka. Mereka itu bisa melakukan penyajian baik dalam bentuk audio, dalam bentuk video, maupun dalam bentuk laporan yang berupa bagian tertulis berbasis gambar itu akan saya berikan kepada mereka, saya kasih kebebasan. Maka dari itu ada 3 diferensiasi tadi ya, bentuk dari strategi pengembangan saya. Selanjutnya saya juga melakukan strategi menggunakan window shopping dalam di sini. Strategi window shopping itu saya rekayasakan, saya gunakan itu dalam upaya agar siswa itu di kelas dinamis, tidak duduk saja. Mereka merupakan kegiatan saling kunjung, ya di situ proses interaksi, dialog, kompetensi speaking ada, melihat tulisan mereka berarti ada, melihat kemampuan tulisan rekan-rekan berarti di situ adalah kemampuan menulisnya, seperti itu. Sepertinya rencananya Pak Agus itu sudah begitu sudah dilengkapi semuanya ya Pak. Insya Allah jadi, berarti kita tinggal menyepakati kapan kunjungan ke dalam kelas ya Pak. Kira-kira kapan ini Pak kita bisa observasinya? Observasinya ini hari Senin Bu ya. Saya rencanakan karena semuanya sudah komplit dari semua logistiknya, saya rencanakan besok hari Selasanya saya laksanakan kegiatan observasi oleh Ibu terhadap kegiatan saya mengajar besok. Oke, berarti Selasa ya Pak ya. Iya Bu. Nanti setelah kita observasi kelas, nanti mungkin pada akhirnya kita akan melakukan pembicaraan lanjutan di pasca observasi. Ya Pak ya. Nanti kita akan menentukan waktunya setelah observasi ya Pak. Oke. Saya kira cukup Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya sementara yang bisa saya sampaikan kepada Ibu cukup seperti itu saja. Mungkin tindak lanjutnya saya kasihkan kepada Ibu runtutan skenario pembelajaran saya dan untuk rencana pembelajaran secara utuh. Nanti RPP-nya nanti segera akan saya kasihkan kepada Ibu sebagai bentuk observasi Ibu di kelas pembelajaran saya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Semoga nanti rencananya berjalan dengan lancar. Amin. Kita akhiri pertemuan kali ini ya Pak ya. Semoga berkembang terus. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The sky, and then on the sky it gets gathered and makes what we call it as clouds. Then the clouds move to the other direction based on the movement the direction of the winds, and it moves and getting cold and getting very heavy so that Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumi, kabar saya baik-baik saja, insya Allah penuh dengan semangat kerja. Iya, selalu bersemangat ya Pak Agus ya. Amin. Oke. Ya. Pak, bagaimana ini rasanya setelah penerapan atau pelaksanaan RPP pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilaksanakan tadi itu? Yang saya rasakan Bu ya, dengan berbagai macam perencanaan yang sudah jauh-jauh sebelumnya kan akhirnya
saya lega karena apa yang saya rencanakan sepertinya sesuai dengan skenario yang saya buat seperti itu, dan siswa-siswa ya mau proaktif sama saya. Itu saya menjadikan rasa saya itu ya senang dan lega. Senang ya Pak ya. Iya. Baiklah, ini adalah percakapan pasca observasi setelah tadi saya melakukan observasi di kelasnya Pak Agus ya Pak. Iya. Baiklah, saya mau bertanya lagi ya Pak ya. Iya, monggo. Apa yang menjadi tujuan dari percakapan pasca observasi kita nih? Tujuan dari pasca observasi ini akan sangat bermanfaat itu untuk merefleksikan praktik pembelajaran saya, sehingga saya itu bisa menyampaikan apa yang menjadi titik-titik keluh kesah saya, menyampaikan keunggulan apa yang bisa saya capai dan apa yang menjadikan hambatan saya dalam kegiatan pembelajaran bersama siswa tadi. Tujuan saya seperti itu. Oke, baiklah ya Pak Agus. Jadi itu yang ingin dicapai dari akhir percakapan kita nanti ya Pak ya. Baik, jika dilihat dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira di mana nih posisi Pak Agus dalam pencapaian tujuan pembelajaran tadi? Ya, sebelum ke arah skala Bu ya, Iya. ya yang ingin dicapai oleh saya itu dalam proses pembelajaran nanti bisa saya lihat skalanya kalau sudah saya sampaikan pencapaiannya. Itu saya tadi kan untuk mengembangkan proses pembelajaran saya di masa mendatang. Saya harapkan kan dengan adanya model berdiferensiasi dan KSE yang terintegrasi di dalamnya, otomatis mendatang itu saya memberikan sebuah sajian pembelajaran bersama siswa itu sajian yang sangat bagus ya, sangat bagus. Kemudian saya bicara tentang skala. Berhubung ada skala 1 sampai 10, kemudian saya refleksikan ke alur kegiatan pembelajaran saya itu skenarionya kok berjalan semua ya. Saya sangat optimis pada posisi skala 9 dalam pencapaian pembelajaran tadi itu. Iya. Bagus sekali ya, ada skala 9 ya Pak ya. Baik, berarti mungkin dari 1 itu adalah hambatannya Pak. Jadi kira-kira apa hambatannya itu Pak? Ya, hambatan saya ya, yang sudah saya rasakan dari awal itu adalah kompetensi murid saya terkait dalam kemampuan active speaking Bu. Ya, mungkin kan latar belakang pembelajaran sebelumnya kan sekolah kita, siswa kita juga terkena masa pandemi sehingga mereka kompetensinya belum tergali secara sepenuhnya, terus belum kemampuannya itu termaksimalkan. Ya, di sini menjadi hambatan saya seperti itu. Perlu adanya trik-trik tertentu untuk menjadikan siswa saya itu lebih aktif dalam berbicara seperti itu. Iya Pak ya. Ada hambatan, tentunya ada juga peluangnya ya Pak atau kelebihan. Kira-kira kelebihan apa nih yang dimiliki sehingga dapat mendukung tercapainya kegiatannya Pak Agus sampai skala 9 tadi itu? Ya, menuju sukses sampai angka 9 itu ya karena peluangnya sangat bagus karena murid-murid ini mau diajak bekerja sama bersama saya secara proaktif untuk menyiapkan proses pembelajaran ini menjadi lebih baik. Karena siswa itu mampu diajak komunikasi, merespon saya tadi malam dari WhatsApp saya untuk mempelajari materi yang akan saya ajarkan. Ya, sehingga proses pembelajaran itu ya banyak lancarnya. Sama-sama Bu. Oh iya Pak, tantangan terbesar dalam mewujudkan tujuannya itu apa Pak menurut Pak Agus? Tantangannya jelas-jelas adalah kemampuan berbicara siswa satu. Penyebabnya apa lah itu menjadi proses permasalahannya. Jadi penyebabnya ternyata setelah saya renungkan dan saya analisis itu bahwa penguasaan kosakata siswa itu ya, tantangan saya itu penguasaan kosakata sehingga mereka kelancaran dan berbicaranya itu agak tersendat ya jika mereka tidak mempunyai kemampuan kosakata dan menonton expose dari YouTube cara-cara orang berbicara dalam bahasa Inggris itu. Ya, itulah salah satu kosakata ya, untuk membangun kemampuan berbicara seperti itu. Oke. Oh iya Pak, kalau begitu kira-kira apa rencana Pak Agus untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya ini? Ya, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya otomatis kan pembelajaran yang sudah bagus ini akan saya tambahi untuk menutup bagian dari kekurangan apa yang saya temukan pada murid-murid saya. Yaitu dari
masih perlu peningkatan kemampuan berbicara dan kemampuan kosakata, berarti nanti saya akan lebih juga mengekspos pada kemampuan siswa itu untuk tampil berbicara dalam bahasa Inggris lebih banyak, latihan berpidato, serta membangun kemampuan perbendaharaan kata di pikiran mereka sehingga bicara dengan lancar. Saya akan menggunakan game kata. Itu saya rasa akan lebih menarik, Bu. Game ya, Pak Ya. ya. Oke, ya. Baik, Pak Agus. Kira-kira apa nih komitmen Pak Agus untuk rencana pengembangan ke depannya? Berbekal dari terdeteksinya kekurangan siswa, otomatis saya akan berkomitmen bahwa pembelajaran saya itu akan menjadikan pembelajaran yang lebih menarik, Bu. Menariknya bagaimana? Ya, diferensiasi pasti. KSE akan saya terapkan. Kemudian pembelajaran yang menggunakan sistem permainan game kata seperti itu. Game kata. Oke, permainan ya, Pak ya. Permainan ya, kan ada wordwell.net itu bisa, itu nanti kreatif sekali siswa membangun, bahkan siswa sendiri yang saya arahkan bikin, nanti saling tebak, dibikin kuis seperti itu. Ada kuisnya juga. Ada kuisnya nanti. Bagus ya, Pak. Siapa yang akan diajak untuk sama-sama menjalankan komitmen ini, Pak, nantinya itu? Dalam menjalankan komitmen kerja saya itu, terutama dalam peningkatan kualitas pembelajaran itu, yaitu ya terutama rekan guru yang semata pelajaran dengan saya, terus guru serumpun dengan saya, mapel-mapel bahasa lainnya, serta rekan-rekan guru penggerak yang ada di sekolah ini. Sehingga kami semua itu dapat bersinergi positif. Saling mendukung, bahkan nanti bisa saling melihat proses pembelajaran. Jadi semua kelebihan-kelebihan dan kekurangannya itu bisa terdeteksi dan akan menjadi kesempurnaan yang baik seperti itu. Bagus ya. Oke, Pak Agus, saya kira cukup mungkin percakapan kita hari ini. Jadi Pak Agus juga sudah mempunyai komitmen untuk dilakukan. Nanti kita lihat pada kegiatan supervisi berikutnya ya, Pak ya. Nanti sama-sama melihat. Sampai jumpa lagi Pak Agus untuk kegiatan berikutnya. Semoga apa yang dicita-citakan atau yang jadi komitmennya itu dapat terlaksana dengan baik. Insya Allah, Ibu. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Sami-sami. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.